Oke, balik lagi di Bijak Bincang jelang berbuka. Wah, sebenarnya bincang berbuka puasa ya, jelang buka puasa. Baru tahu sekarang. Gimana dok, kabar? Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, makin seger aja nih kelihatannya nih. Iya, hari-hari semakin seger, semakin kesini kok malah makin seger nih. Gimana nih? Apa sih resepnya supaya tetap seger gitu? Sebenarnya tak kita bahas dari Kemarin-kemarin ya. minggu awal ya, awal Ramadan ya, Ah. minggu pertama. Ah. Itu ya kita mulai merubah lifestyle ya. Lifestyle mengikuti lifestyle jadul. Lifestyle jadul. Orang-orang zaman dulu. Iya benar. Yang Dan dianut oleh orang-orang yang sekarang sudah dipanggil kakek nenek ya. Dan mungkin lebih tua lagi ya. ya betul. Lebih lama lagi. Betul. Nah, ngomongin lifestyle, biasanya kan gini, Dok. Kita selama ini kan selalu berpikir bahwa beranggapan bahwa kalau buka itu selalunya hawanya pinginnya yang manis-manis saja nih, yang ada gula-gulanya. Sebenarnya ini kan pas nih tema kita. Tema kita mau bahas soal gula bagi kesehatan tubuh kita, terutama di selama bulan Ramadan. Sebenarnya bagus nggak sih dok konsumsi gula pada saat puasa kayak gini? Dalam kondisi puasa dan puasa gula itu sebenarnya tidak menyehatkan. Oke. Ya, itu udah harus digarisbawahi ya. Aha. Gula itu bisa diproduksi sendiri oleh liver kita. Oh, di dalam tubuh kita itu sudah Ya, ada. dalam kondisi kita membutuhkan gula, liver akan memproduksi gula alami dalam tubuh kita. Itu otomatis ya. Otomatis. Dan itu sesuai dengan jumlah yang kita butuhkan. Oke. Tidak berlebihan dan tidak kurang. Tidak kekurangan. Nah. Ya. Dan dunia modern sekarang itu konsumsi gula itu sangat berlebihan. Iya sih. Sangat berlebihan. Idealnya berapa dok? Kalau dibilang gitu. Nah. Kalau untuk zaman sekarang untuk mengerem modernisasi ini kan harus dengan rem yang sangat kenceng ya. Ya. Rem cakram nggak cukup gitu. Iya, mendekati zero ya. Iya. Dengan gangguan yang lingkungan kita ibaratnya berenang di lautan gula, lautan karbo. Dan ya otomatis kita mesti akan kesenggol atau akan berkaitan dengan banyak gula di sekitar kita. Semakin banyak kita menghindari akan semakin bagus. Semakin sering kita menghindari semakin bagus untuk kesehatan kita ya. Ya. Tapi apa sih dok sebenarnya ancaman apa sih di balik gula itu? Jadi gula yang kita konsumsi itu pertama nanti akan menambah penumpukan lemak. Ya. Jadi sebenarnya bukan kita makan lemak, tapi kita makan karbo, kita makan gula. Oke. Nanti hasilnya gula darah harus diturunkan, diubah jadi asam lemak. Dan lemak di tubuh kita semakin menumpuk. Ya. Dan itu biasanya yang paling duluan itu di liver. Liver dulu. Itu kita yang akan menemukan lemak di liver. Kemudian nanti bisa jadi ke insulinnya tidak mempan ya. Insulinnya tidak mempan. Oke. Lama-lama jadi diabetes. Oh, itu proses panjang. Sebenarnya proses panjang ya dok ya. Iya. Dan dalam sel tubuh kita itu insulin, insulin gula yang kita makan itu lebih banyak dipakai oleh kasus-kasus yang lebih mendukung ke kasus inflamasi atau peradangan. Jadi misalnya lebih banyak dikonsumsi oleh dimanfaatkan sebagai energi oleh sel-sel kita yang sudah mulai terpapar peradangan. Misalnya sel yang mitokondrianya rusak, sel yang sudah terinfeksi virus, bakteri, jamur, ya. Kemudian sel-sel yang mengarah ke
itu lebih banyak dipakai untuk itu ya, mendukung daya hidup mereka gitu ya. Jadi memang konsumsi gula yang tinggi itu memelihara atau mendukung penyakit ya, mendukung kepenuaan dini. Oh gitu. Nah ini selama ini nih yang kadang kala masih kelirunya di situ. Banyak yang mungkin ini informasi baru nih dok, soalnya saya baru ngerti juga bahwa ternyata gula itu memberi asupan gizi ya bagi penyakit itu ya. Dan gula dipakai oleh mikrobiom yang ada di usus ya, kemudian di mukosa mulut, usus sampai ke usus besar ya, lambung, usus besar ya, itu semuanya mengarah ke yang peradangan. Ya, nanti mikrobiomnya yang meningkat, mikrobiom yang pro untuk peradangan, untuk mikrobiom yang jahat. Ya. Jadi sebenarnya kan dalam kondisi yang seimbang, mikrobiom yang ada di usus itu harusnya kan bermanfaat untuk kesehatan tubuh kita. Tapi karena kita sendiri tidak memelihara dengan baik, akhirnya nanti jadi perbedaan pertumbuhan yang tidak sehat lagi. Akhirnya yang muncul mikrobiom yang lebih ke arah peradangan atau kepenuaan dini. Maka muncul penyakit-penyakit yang macam-macam akibat konsumsi gula yang tinggi. Sampai segitunya ya. Itu yang mendasar sebenarnya itu. Diabetes itu kan hanya yang nampak saja. Iya, diabetes itu. Tapi sebenarnya yang penyakit lain-lainnya yang hipertensi, terus kolesterol, jantung, sampai ke arah kanker, keganasan itu dimulai dari situ. Dari konsumsi gula itu ya. Oke. Berarti bagi ini ngeri sebenarnya dok ya. Iya. Ngeri ya. Karena godaannya banyak. Kenapa sih dok kok bisa sampai segitunya? Apa sih kandungan apa sih yang membuat gula sebegitu ngerinya gitu? Ya gula itu kan dalam darah itu tidak boleh tinggi. Kalau tinggi akan mengganggu. Nanti otomatis insulin kita diproduksi untuk menurunkan. Nanti kalau kerja insulin itu tambah lama kok semakin berat. Nanti insulinnya sudah ngambek dong, lumpuh ya, tidak mempan lagi, capek sampai akhirnya insulinnya retensi itu sudah tidak bisa bekerja dengan maksimal. Sekalipun itu terus diproduksi itu pun tidak kondisi yang bagus ya. Akhirnya gula darah akan meningkat pelan-pelan naik. Apa karena faktor asamnya nih dok? Gula kan sebenarnya kan asam juga tuh sebenarnya. Enggak, bukan karena itu, karena memang gula darah dalam tubuh kita itu memang secara fungsi dan fisiologis ini tidak boleh tinggi dalam darah. Gula dalam darah itu ya. Jadi kalau kita makan karbo, makan gula yang manis-manis ya, jadi otomatis akan meningkatkan gula darah. Gula darah tubuh secara otomatis juga akan menurunkan. Kalau lama-lama itu tidak kita sadari dan kita tidak bisa menurunkan, akhirnya gula darah jadi naik ya, nanti jadi penyakit. Penyakitnya nanti tergantung lokus minoris kita atau kelemahan tubuh kita itu ada di mana. Bisa jadi diabetes awal-awal ya, kemudian bisa jadi ke penumpukan lemak di liver ya, bisa jadi nanti penyakit-penyakit yang lain. Bahkan kayak penyakit sendi itu sebenarnya ya karena gula darah yang tinggi. Penyakit apa? Penyakit nyeri sendi. Nyeri sendi. Ya, yang katanya asam urat, sendi, asam urat, itu sebenarnya akarnya dari situ. Jadi gula kalau nanti gula kan nanti akan diubah jadi asam lemak. Asam lemaknya itu jadi tidak elastis, tidak seperti asam lemak yang sehat. Yang benar-benar tanpa dari asam lemak yang tercampur dengan gula yang dari gula darah diturunkan jadi asam lemak, itu asam lemaknya tidak sehat dan itu tidak elastis
seperti karamel. Oh. Seperti bentuk karamel. Kental gitu ya? Iya, kaku. Jadi lemaknya itu lebih keras, tidak elastis, tidak lentur. Jadi kalau menempel di sendi juga nanti sendinya jadi kaku. Lindung-lindung kayak gitu ya. Kalau menempel di pembuluh darahnya tidak elastis. Kalau menempel di manapun itu akan mengganggu. Oke. Kalau di pembuluh darah kok berarti bikin potensi hipertensi itu ya? Hipertensi, nanti juga penyumbatan, lama-lama bisa stroke, pembuluh darah jantung, koroner. Oke, dok. Kalau pembuluh darah yang pecah itu juga karena itu, dok? Iya, karena pembuluh darahnya tidak bisa elastis. Pembuluh darah yang elastis itu walaupun tekanannya tinggi, itu aman. Saya dulu waktu PRRI di Tegal, itu di daerah perifer, kalau di sini mungkin kayak di Kandang Serang atau Pangandaran, itu pernah di suatu desa yang terpencil itu bapak-bapak di tensi simbah di tensi itu tensinya udah mendekati 300. Tapi dia baru pulang dari sawah. Dan kondisinya yang masih sehat, katanya cuma mengeluh pusing katanya. Dan itu berarti kan sebenarnya kan di situ elastis itu walaupun tinggi, tapi dia nggak pecah. Coba kalau zaman sekarang, dan di atas 200 saja udah, langsung jebol itu pasti. Itu pola hidup yang bagus itu kayak gitu. Walaupun kita ya kayak Jackie Chan lah. Jackie Chan itu dibentur apapun recovery-nya bagus. Ya, otot-ototnya recovery-nya cepat. Berarti gini dong, meskipun tensinya tinggi, katakanlah seperti yang simbah-simbah tadi, asalkan kondisi pembuluh darahnya tetap elastis itu nggak masalah ya, dok? Sebenarnya nggak apa-apa kalau memang pembuluh darahnya bagus. Dan biasanya tensi tinggi itu juga ada problem di pembuluh darah sebenarnya. Cuma kan untuk zaman dulu nggak tahu kenapa kok tensi segitu masih aman-aman saja dan banyak ditemui. Kalau sekarang tensi segitu udah masuk rumah sakit. Iya, langsung meledak sudah nggak bisa apa-apa itu. Jadi memang sebenarnya zaman dulu juga sudah ada hipertensi ya. Cuman pertama gampang diobati. Karena memang lifestyle zaman dulu masih lebih sehat daripada sekarang. Terkontrol lah ya. Zaman dulu daripada sekarang. Sekarang itu dokter pusing ngomong penyakit. Apa ya? Iya. Apanya yang bikin pusing, dok? Kita ngobati hipertensi. Ya, misalnya hipertensi saja diobati. Lama-lama tensinya juga nggak bakal turun juga kan? Turun. Kalau obatnya di stop masih akan naik. Semakin naik kan? Terus nanti juga akan ganti ke obat yang lebih tinggi dosisnya atau mungkin lebih jenisnya beda, yang lebih kuat. Itu makin bingung ya. Dan untuk obat ya obat sih banyak tersedia ya. Kan daya tahan tubuh manusia sekarang itu lebih rentan dibandingkan zaman dulu. Emang sih benar. Jadi kalau kita kasih obat yang komposisinya banyak, bagus, komplit itu nanti juga tubuh belum tentu kuat. Terus gimana dong, dok? Harus dirubah dari akarnya kan merubah lifestyle itu. Lifestyle ya. Oke. Biasakan puasa. Ya, jalan kaki rutin tiap pagi. Kemudian makan rendah karbo, tidak stres, dan tidur yang berkualitas. Kalau tidak makan karbo, mungkin itu tantangan. Karbo, ya. Karena karbo ada di hampir semua jenis makanan. Yang rendah karbo itu
sayur-sayuran gitu lah ya. Tidak di absorpsi. Tidak setinggi gula atau akar. Gitu, ya. Oh, kalau akar itu masih ya, biji-bijian akar. Oh, malah justru karbonnya tinggi ya. Iya. Ya kalau begitu makannya sayur lauk sego. Maksudnya dari protein hewani. Oh, protein hewani ya. Ya kalau dari sumber hewani ya. Oke. Ya kalau jalan kaki mungkin masih mungkin dilakukan, masih bisa lah. Tapi makan karbo, mengurangi karbo itu tantangan berat dong kalau untuk orang kota. Itu godaannya besar Banget, apalagi setiap kali kita jalan sedikit aja udah warung. kan sebenarnya bisa, bukan hal yang tidak mungkin ya. Bisa, misalnya kita ke warteg ya, kita bisa ambil yang dari yang paling murah menu ya, itu kulit sapi, kulit kerbau, ya. Kemudian rempelo ati, itu kan ada ya, itu yang murah-murah ya, murah ya. Terus telur, ya. Oke. Kalau naik dikit ya pindang panggang ya, Ya, ikan. Oke. terus nanti ke ayam, Oke. rendang, Malah rendang aman ya dok? aman. Minyaknya? Minyaknya nggak apa-apa. Oh. Justru Heeh. persepsi yang salah selama ini, misalnya gorengan minyak itu menyebabkan lemak kan, menyebabkan tingkat hitam. Ya betul. Ya. Sebenarnya kan bukan lemak kan, Iya. ini kan karbo atau gula. Gulanya ya. Jadi sebenarnya ya minyak kelapa atau santan itu kalau dikonsumsi oleh pasien TB itu mempercepat progres ini penyembuhannya. Jadi minyak yang ada di santan kelapa itu mengikat mikroba atau kuman itu sehingga mudah untuk dibasmi oleh obat-obat yang kita konsumsi. Nah, misalnya anak kecil yang makan kelapa ya, terus nanti jadi kerawitan zaman dulu kan. Iya zaman dulu ya benar kerawitan. Kerawit aja, cacing aja nggak betah karena minyaknya kelapa akhirnya keluar. Contoh simpelnya, yang lebih kecil dari kerawit, misalnya kayak kuman TB itu bisa. Misalnya kuman tipes itu bisa membaik dengan konsumsi makanan yang bersantan. Nah, karena kita punya persepsi bahwa santan itu merusak, santan itu tidak bagus buat kesehatan, akhirnya konsumsi makanan yang bersantan itu dihindari berkurang juga oleh anak-anak sampai hari ini. Telur tidak sehat karena tinggi kolesterol. Akhirnya anak-anak pun tidak mengkonsumsi telur. Gadis-gadis pun remaja tidak mengkonsumsi telur. Padahal itu dianjurkan ya. Padahal itu bagus. Itu yang mencegah stunting itu Telur itu ya. Makan yang dari hewan itu justru yang mencegah stunting. Jadi sudah terlalu lama sih dok ya. Ada penelitiannya loh, profesor yang di Malang itu meneliti makan santan untuk pasien TB. Ada ya. Nanti aku coba cari jurnalnya ada dok. Ada ya. Oke deh, nanti aku cari deh jurnalnya supaya ini bisa aku informasiin. Oh ternyata santan. Ya itulah tadi bahwa kita kadang-kadang lebih percaya pada persepsi sih dok, daripada menguji coba. Padahal orang tua dulu sudah kasih kode. Dulu kita kan juga sering ini ya, apa namanya, kalau dulu kan ada gula Jawa sama santan ya, kalau kita ini apa namanya olahraga yang berat ya, belajar olahraga di SD atau nah itu santannya itu sebenarnya yang
hipertensi. Kalau gula Jawanya? Gula Jawanya ya lebih ke ini, kalau zaman dulu kan kita konsumsi gulanya nggak sebanyak sekarang, ya aman-aman saja dengan konsumsi. Nah, kalau gula Jawa sebenarnya lebih aman apa enggak dok dibandingkan dengan gula yang untuk pasir? sekarang sama aja. Sama aja ya. Iya. Kalau kita ingin memperbaiki kesehatan, karena kita sudah punya penyakit metabolik ya, harus benar-benar mendekati ini di bawah 100 mg. 100 mg itu kayak setengah sendok, 1 sendok teh kan? 1 sendok Di teh. bawah itu gula. Di bawah itu. Gula-gula sumber gula itu kan bukan hanya dari Ya, nasi, betul. Ada banyak. makanan-makanan tuh yang mengandung gula, terutama juga buah-buahan mengandung gula. Nasi apalagi. Nasi apalagi. Makanya nasi itu sering dirubung semut. Di tempat saya gitu dong. Makanya kemarin-kemarin tuh mau sahur loh, kayaknya nasi dirubung semut tuh apanya ya? Manis. Wah ini berarti banyak gulanya nih. Sesimpel itu saya menyimpulkan. Tapi itu buat lucu-lucuan aja sih sama istri. Wah hati-hati, kan istriku kan tensi tinggi, terus gula darah juga. Hati-hati, konsumsi nasinya kurang itu. Nah semut aja berebutan gitu. Akhirnya dia mengurangi. Oke, kita akan lanjut lagi obrolan kita di bijak setelah kita ikuti beberapa yang melintas ini. Ramadan telah datang, sambut dengan gembira, bulan yang penuh berkah, bulan dan penuh ampunan. Ramadan telah datang, mari kita bersama berbagi kebahagiaan, indah dunia terjaga, sucikanlah hati, luruskan niat, amal sedekah, pembebas hati gelisah, sucikanlah hati, luruskan niat, memohon bermunajat, luruhkan segala dosa. Dan Islam jalan berbuka ya. Oke, bersama Dr. Ahmad Ismail yang kita ngobrol seputar masalah gula bagi kesehatan tubuh kita. Nah, karena kenapa sih tema ini muncul, perlu untuk kita munculkan? Karena ada kebiasaan dari masyarakat bahwa selama puasa itu biasanya pada saat buka itu pasti makanannya yang manis-manis, dan itu ternyata berpengaruh pada kondisi gula darah yang ada di dalam tubuh kita. Efeknya adalah ya otomatis mengganggu kesehatan dan lain sebagainya. Nah tadi sudah disebutkan juga ternyata berpeluang untuk memperparah kanker dan penyakit-penyakit lainnya. Nah ini dok, terus gimana dok supaya kita bisa menjauhkan diri dari konsumsi gula yang berlebihan? Ya kan makronutrisi itu kan ada 3 ya, lemak, protein, dan karbohidrat. Karbohidrat nanti akan diubah 100% jadi gula. Ya, yang hanya sebagian kecil diubah jadi gula kan cuma lemak dan protein. Lemak dan Yang protein. paling sedikit lemak sebenarnya. Yang paling sedikit malah justru Iya. lemak ya. Dalam sedikit sekali yang diubah jadi gula. Jadi ya kita konsumsinya selain karbo, jadi lemak dan protein. Lemaknya mungkin 60% ya, Lemaknya 60%. proteinnya sekitar 30%. 30%. Nah, karbohidratnya itu yang hanya 10% sebenarnya. Hmm. Itu kan sebenarnya kebalikan dari Kebiasaan gitu kebiasaan ya. kita Oh, dulu kan. Dulu kan kerucutnya kan lemaknya sedikit, proteinnya moderat, karbonya yang
banyak. Itu harus dibalik sebenarnya. Iya. Nah, kalau cara orang lama itu sego sak tuprak, lawe sak jumpit tok. Aduh lah itu. Oh. Tapi memang sebenarnya kalau orang-orang lebih tua dari kita memang kayaknya sih makan nasinya sedikit dong. Ya. Lebih banyak makan lauknya, ya kan? Lebih banyak daun-daunannya. Kalau saya ke desa itu biasanya gitu dong, makan nasinya itu sedikit daun-daun lah, pokoknya daun-daun yang serba daun ya. Entah itu di sayur, entah itu cuma direbus terus kasih sambal. Enak banget, enak banget. Saya juga kayak gitu kalau Nah. di acara kondangan Mm-mm. kayak gitu. Mm-mm. Jadi milihnya sayurannya ini, Mm-mm. terus lauknya banyak. Wah itu trik tuh. Bagus tuh. Perlu dicoba. Kalau jumlahnya sepiring penuh ya sama kenyangnya, lebih kenyang malah daripada nasi sepiring ya. Dan bertahan lama ya dok ya. Lama. Bertahan lama ya. Oke. Lebih enak kan. Oh iya dong. Apalagi ada dagingnya. Wah. Saya bisa ambil banyak tuh biasanya. Nasi dikit bener-bener. Aku nasi dikit. Paling untuk nutupin biar kelihatannya penuh dengan nasi pakai kerupuk. Kalau di acara kondangan. Oke. Oh iya iya oke. Kalau kita sudah mulai mengurangi karbo pelan-pelan, sehari, 2 hari, 3 hari, seminggu, 2 minggu, ya nanti kerasa kesehatan kita nanti akan lebih bugar, ya, lebih tahan. Ya. Oh gitu ya, lebih kerasa enteng aja gitu ya. Lebih tahan, lebih kebal ya. Kalau kita biasanya kalau masuk angin, kok kuat ya gitu, misalnya kehujanan. Ya. Kok aku kehujanan kok jadi nggak gampang sakit sekarang ya gitu. Nggak gampang pilek. Oh itu juga efek dari ini juga ya dok ya, apa yang kita konsumsi ya? Salah satunya ya. Kirain sih sebenarnya apa karena faktor kebiasaan aja. Kadang kan ada tuh orang yang wah dia hujan-hujanan kok tetap bugar aja nih, nggak sakit. Bisa karena kebiasaannya. Jadi sebenarnya kan pas kita kehujanan, akhirnya meriang itu bukan karena hujannya, bukan karena tubuh kita yang lemah ya. Memang kan tubuh kita kan harus diistirahatkan. Ibaratnya kita kan kayak vaksin ya, imunisasi ya. Hanya kita nggak bisa saat ada yang meriang itu kan sebenarnya imunitas kita mau naik level. Bukan tidak di level yang zona nyaman terus ya. Kita akan ditingkatkan. Nah, kita setelah kita sembuh dari meriang itu, kita level kita lebih tinggi sebenarnya. Karena sudah siap ya. Daripada sebelum kehujanan itu. Berarti intinya jangan takut menghadapi tantangan ya. Apapun ya kita hadapi. Nanti kalau kita jatuh dan agak sakit gitu, itu ringan kok, dan itu sebenarnya bukan karena kita jatuh ngedrop imunitas kita rendah, bukan. Itu karena kita harus istirahat, kita akan naik ke level berikutnya ya. Yang lebih tinggi imunitasnya. Oh, berarti itu kayak kita mainan di medsos dok. Ya kan? Harus ada ujian dulu. Oh, ini harus bisa melampaui. Katakanlah misalkan untuk naik level harus bisa merekrut berapa anggota baru, pengikut baru, terus harus bikin postingan ini itu dengan beragam bentuk. Kan sakit tuh. Iya. Menyakitkan kan itu. Harus digini-gini. Oh iya, ternyata memang itu ya. Meriang itu adalah itu ya. Iya, jadi kita persepsinya aja yang diubah. Oke, persepsinya diubah. Kalau persepsinya mengeluh terus ya tidak akan pernah. Iya dok. Kemarin waktu COVID aja saya persepsinya pokoknya harus bikin sesuatu persepsi yang menyenangkan. Positif ya.
Iya, saya pikirnya ya, ini ya, ngobrol aja sih. Waktu COVID itu persepsi saya cuma sederhana waktu itu. Oh iya, kalau itu kalau ini adalah makhluk Tuhan, pasti Tuhan itu mau COVID satu. Nah, Gitu. iya, Gitu kan Pak. betul. Nah, Nah, itu kan dari semua stres. benar. Dan COVID itu menyerang sistem stres. Iya, Ya, emang. cemas dan lain-lain. Itu tinggi kalau orang kena COVID. Ibu saya sehari kena sudah loh, ini kok nggak kerasa apa-apa ya, nggak cium apa-apa ya. Kalau dia langsung tidur Benar. itu nanti 3 hari aja langsung baik. Betul, dan aku memang sengaja dong antena aku putusin. Radio aku pokoknya gimana caranya nggak bisa diaktifin karena ini akan mengganggu. Iya kan, hanya semua informasi masuk. beruntung ibu tuh nggak pegang HP Android, jadi masih lumayan HP jadul, jadi cuma telepon SMS. Nah tetap beliau aktivitas, begitu selesai aktivitas istirahat full, besok sudah clear. Iya, obatnya tidur. Kalau bisa tidur nyenyak, udah kelar. Itu ibu cuma 1 hari, aku kaget loh, ibu cuma 1 hari, kita yang berdua sama istri kok harus 4 hari bu. Karena kita stresnya lebih tinggi ya daripada ibu. Iya bener. Orang modern itu stresnya macam-macam loh. Iya, overthinking kan soalnya, mau apa-apa dikit-dikit jangan-jangan. Konsumsi gula tinggi itu menyebabkan stres metabolik pada sel-sel kita. Oh malah gitu ya? Iya. Ah. Stres metabolik itu ya mengarah ke penuaan dini. Peradangan itu kan penuaan dini. Apa sih tanda penuaan dini itu? Ya peradangan itu kan Kalau secara fisik dok, yang bisa terlihat gitu. itu peradangan itu ya Nah. terkaitan dengan penuaan. Nah. Jadi sel-sel yang malah peradangan terus nanti lama akan cepat penuaan dini, cepat menua, tidak fungsinya tidak bagus, nanti ke arah penyakit-penyakit yang autoimun yang tidak bisa ditangani. Jadi penyakit apapun, misalnya gatal, yang sembuh-sembuh dengan obat apa macam-macam itu biasanya digolongkan ke autoimun. Capek-capek, badan lemas, yang tidak tahu sebabnya, yang diobati dengan macam-macam, kalau nggak sembuh-sembuh itu masuknya ke autoimun. Nah itu nanti kalau kelas berikutnya ke cancer. Itu mendekati ke cancer. Ujungnya itu ada di terminal cancer. Ngeri ya sebenarnya. Waduh, mulai sekarang deh nggak main-main sama gula. Sekalipun enak sih ya. Enak sih dong gula. Nah, tapi kalau kita udah mengurangi karbo dalam waktu yang agak lama, nanti lidah kita sensitif. Lidah kita itu sensitif, lebih rasa yang biasanya butuh asin dengan takaran yang sama, bumbu yang sama itu lebih terasa. Ini kok lebih asin ya? Gitu. Ini kok walaupun dia dikasih gula itu agak manis, ada manisnya. Ada gitu ya. lebih sensitif. Jadi lidah kita sensornya itu hidup ya. lebih hidup. Kan kita minum gula, terus kadang kita makan gula, misalnya rutin ya sehari 3 kali 3 gelas, 1 gelas 2 sendok itu, nanti makan lama kan sendoknya gulanya tambah banyak, kayaknya kurang manis gitu. Betul selalu Itu karena sensornya yang sudah kurang ini ya, terkorosi lah ya, terkorosi. Oh gitu. Wah, oh ya pantesan sih. Ya sama kalau makan sambal dok, yang cabai. Ngerti nggak sih? Cabai itu ya nggak masalah sih, tergantung kekuatan dari lambung kita sih. Oh kalau itu urusannya sama lambung ya? Kalau lambung kita sehat bagus, itu ya nanti akan kuat.
cabai yang bagus. Oh. Ya, kadang kan ada orang yang suka cabai tapi lambungnya nggak kuat. Ya. Ada orang yang ini misalnya punya mah gitu, takut mah cabai. Kalau pasien-pasien saya yang di klinik ya, kalau mahnya udah sembuh terus mau mencoba cabai ya silakan, nggak apa-apa. Nanti jangan yang bisa mengukur kekuatan lambungnya itu. Kalau menghindari terus, ya kita nggak tahu kapan kita ini. Ini juga sebagai ini ya dok ya, semacam kayak sinyal bahwa ini sudah membaik atau belum gitu ya sebenarnya. Kita itu sebenarnya kalau udah sehat bisa makan apapun bisa. Mah itu bisa disembuhkan dok? Bisa. Sekalipun kronis? Iya bisa. Bulan puasa pun bisa. Oh iya. Istriku soalnya mah juga dok. Dulu kronis banget sampai hampir pingsan dok. Dan mah kan biasanya kan dianjurkan tidak boleh kosong ya. Ada proses yang tidak betul. Harusnya diberikan waktu lambung untuk istirahat. Fasting 16 jam itu memberikan ini lambung waktu untuk istirahat 16 jam. Jadi nanti pada saat kita istirahat lambung itu, kenapa kok ada orang puasa kok ininya nafasnya bau itu, karena di dalam lambung itu ada pada saat puasa itu ada perbaikan tumbuh mikrobiomnya itu tumbuh diperbaiki. Ya. Jadi nanti mikrobiom itu kan kayak makhluk kecil ya. Itu kan kalau kita bangun tidur itu sebenarnya kaya banget mikrobiom itu. Pas ngiler itu ya. Itu kalau kita orang yang nggak jelas, ada kumur-kumur terus ditelan lagi. Kalau dulu kan kumur-kumur ditelan. Iya, saya selalu itu. Sebenarnya memasukkan mikrobiom dari mukosa mulut, rongga mulut ke usus kita, biar usus kita mikrobiomnya lebih kaya. Oh gitu ya. Nah itu kan itu sebenarnya ada manfaatnya. Mikrobiom itu kalau kita buat kompos itu kalau dicampur dengan E4 ya kalau kita ini ya di pertanian peternakan itu E4 itu kan buatan Jepang. Jepang itu kan dapatnya mikroba itu kan dari Indonesia. Iya. Jepang itu nyari dari mulai Vietnam, Laos, Thailand itu belum temu mikrobiom yang makhluk hidup yang diinginkan untuk mengatasi tandusnya Hiroshima Nagasaki zaman dulu. Iya. Terus profesor Jepang itu ternyata dapatnya di Kalimantan, Bali, Jawa. Saya ingat sama ini Indonesia disertasinya dosen ITB yang tidak salah ngomongin soal mikroba. Dan kita punya potensi yang besar. Indonesia punya potensi yang besar kan. Itu dapatnya dari tanah yang ada di Kalimantan, Bali, Jawa. Iya. Akhirnya yang sekarang populer E4 itu. Padahal itu dari kita sendiri. Ya. Kenapa kita nggak ngelola sendiri? Dan sekarang di Facebook kan ada grup-grup mikrobiom yang dari rumput-rumputan, yang dari tanah, misalnya bambu, humusnya bambu, terus apa kan itu mikrobiomnya kan berbeda sebenarnya. Dari sumber yang berbeda nanti akan menghasilkan mikrobiomnya berbeda. Sekarang ada kok yang mulai ada saya ikut memantau lah, ikut melihat di grup gitu. Di grup Facebook kan ada grup-grup kayak gitu. Apa dok grup apa? Jagaba itu jamur apa singkatan saya lupa. Itu dari humus
Iya. Misalnya bambu, kita ambil humusnya, Heeh. terus nanti dikasih gula pasir, terus dikasih dedek, Mm-mm. terus dikasih apa tuh, air cucian gelas, Mm-mm. terus dikasih air hujan yang sudah lama, Lama. tamuan air hujan yang lama itu, Mm. itu nanti akan dibiarkan berapa minggu, itu nanti akan muncul jamur. Hmm. Jamur itu penghasil pupuk yang bagus, Oke. pupuk alami. Wih, ini bisa seru nih. Tapi kita harus dibatasi waktu nih, Dok. Maunya sih lebih lama lagi nih, Dok. Sudah pukul 17:25 nih, Dok. Nah, Dok, sebagai closing statement aja deh, Dok. Mumpung masih ada waktu 5 menit deh. Iya. Jadi di dunia modern ini konsumsi gula dan karbohidrat itu sangat tinggi. Ya, nah ibaratnya hidup di atmosfer yang banyak gulanya. Jadi kita dengan kita udah tahu bahayanya gula untuk kesehatan, Iya. kita mulai ya memilah-milah mana makanan yang tinggi karbo, tinggi gula itu kita mulai kurangi konsumsinya. Oke. Insya Allah nanti kesehatan kita akan membaik. Semakin lama kita mengurangi, semakin banyak kita kurangi, itu kesehatan kita akan meningkat. Kita nanti yang kita rasakan, kita lebih fight, ya, lebih kuat dalam menghadapi lingkungan yang berubah, misalnya musim pancaroba atau kita datang ke naik gunung, ya, Iya. kita lebih kuat dengan menahan hawa dingin kayak Ya. kayak gini, ya. Hmm. Yang biasanya kita tidak kuat kalau masuk angin, kalau pilek kita 1 bulan 2 bulan mengurangi karbohidrat, konsumsinya karbohidrat, nanti kita akan kekebalan kita meningkat. Oke. Kita tanpa kita sadari kita jadi lebih kuat dari dulu sebelum kita mengurangi konsumsi karbohidrat. Ya. Oke, jadi itu ya, bahwa ternyata persepsi kita tentang makanan itu juga keliru. Seolah kalau mau kuat itu makannya karbohidrat. Padahal bukan itu. Oke, dan itulah tadi kawan bijak untuk edisi kali ini. Kita akan ketemu minggu depan, masih ada ya, Dok, ya? Minggu depan ya, insya Allah ya. Oke, masih ada satu. Kayaknya sampai pertemuan kelima ya. Kelima ya. Oke, nanti deh kita ketemu lagi, kita ngobrol lagi, dan harapannya ada satu jadwal khusus nih untuk dokter nih. Nah, nanti kita bicarakan itu deh. Boleh, Dok. boleh. Soal itu nanti mungkin minggu depan deh. Saya sudah bikin konsep ya, Dok, untuk kita bisa mungkin buka semacam konsultasi kesehatan. Tapi bukan dengan cara yang biasa, kita ngobrol santai aja gitu loh, ngalor gitu aja nanti. Oke, pokoknya itu kita ketemu lagi minggu depan. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramadan telah datang. Udah selesai siarannya. Saya balik lagi ke belakang. Oke, mau ikut? Ya, ikut ya. Bahkan ke belakang, ke ini ruang persembunyian. Ruang belakang. Di sini ruangan paling santai, nggak ada AC di sini. Memang sengaja dibikin nggak ada AC supaya bisa nunggu. Oke, gitu ya. Itulah tadi ngobrol siaran saya bersama Dr. Ahmad Ismail ngomongin soal kesehatan di bulan puasa. Terima kasih sudah menonton.
Siap.